Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Ibu-ibu, bertemu lagi dengan saya dalam mata kuliah Asuhan Kebidanan pada Kasus Kompleks. Nah, pada pertemuan kedua ini, topik pembahasan kita adalah mengenai konsep dasar obstetri dan ginekologi. Sebenarnya ini adalah obstetri dan ginekologi tentunya ini bukan hal yang asing lagi bagi ibu-ibu semua. Saya yakin ibu-ibu juga sudah paham betul terkait dengan obstetri dan ginekologi ini. Tapi pada saat sekarang ini ya kita mereview kembali mengenai apa sih sebenarnya yang ada dalam obstetri dan ginekologi. Dan kita sebagai bidan juga memberikan pelayanan yang mencakup pada pelayanan obstetri. Nah, tapi bedanya adalah kita diberikan porsi yang fisiologis dan kalau dokter ini diberikan porsi yang patologis. Nah, yang pertama kita lihat untuk definisi obstetri ya. Jadi menurut kamus bahasa Inggris Oxford, obstetri itu adalah suatu cabang ilmu kedokteran yang menangani masalah kelahiran, kemudian masalah perawatan dan penata laksanaan ibu sebelum dan sesudah kelahiran. Jadi kalau tentang kehamilan, persalinan dan nifas ini adalah lingkup dari obstetrik. Kemudian obstetrik ini berasal dari bahasa Latin ya. Bahasa Latinnya itu adalah obstetrics, artinya adalah paraji. Jadi kalau bahasa kitanya adalah dukun beranak. Nah, Petralgi ya pada tahun 2008 beliau adalah seorang ahli obstetrik dan ginekologi menemukan bahwa adanya praktik paraji pada zaman Mesir kuno pada tahun 1900 sampai 1550 sebelum Masehi. Jadi memang praktik dukun beranak ini memang jauh sebelum sebelum zaman secanggih sekarang ini juga dari dulu sudah terjadi. Dan praktik paraji ini ada pada suku Papirus. Jadi pada dasarnya praktik paraji ini adalah berfungsi untuk mempercepat persalinan dan proses kelahiran. Jadi fungsi praktik paraji ini pada zaman dulu ya kalau ada persalinan ya segera ditolong gitu. Kemudian kita tahu ya bahwa tujuan dari obstetri ini adalah untuk membawa ibu dan anak dengan selamat melalui masa kehamilan, kemudian masa persalinan dan nifas dengan kerusakan yang seminimal mungkin ya. Kalau bisa juga nggak ada trauma dalam proses persalinan ataupun dalam selama kehamilan ataupun masa nifas gitu. Nah, kemudian yang kedua, tujuannya adalah untuk pengaturan dan optimalisasi reproduksi manusia. Dalam konsep obstetri ini berat ataupun luas ataupun pentingnya suatu obstetri ini baru bisa dilihat kalau kita itu sudah tahu data ya terkait dengan berapa banyak orang bersalin setiap tahunnya dan berapa banyak ibu yang bersalin setiap tahunnya dan kemudian berapa banyak anak yang meninggal karena proses persalinan tersebut. Nah, kalau perbandingannya ini cukup baik, artinya angka dari kelahiran atau fertility rate-nya tinggi, kemudian mortality rate atau angka kematiannya rendah, ini bisa dikatakan adalah indikator kalau pelayanan kesehatan di suatu negara itu bagus. Nah, tapi kalau sebaliknya angka kelahirannya tinggi, kemudian juga angka kematiannya lebih tinggi lagi. Nah, ini adalah indikator dikatakan pelayanan kesehatan di suatu negara itu dipertanyakan. Nah, bagaimana pelayanan khususnya pelayanan obstetri di suatu negara itu. Kemudian kita masuk ke ginekologi ya ibu-ibu ya. Jadi ada obstetri dan ginekologi. Jadi obstetri dan ginekologi ini dia selalu berpasangan ya. Ibaratkan sebuah soulmate dia nggak bisa dipisahkan. Kalau spesialisnya itu adalah spesialis obgyn yang biasa kita kenal ya. Ibu-ibu juga saling berkomunikasi dengan obgyn untuk mungkin ada beberapa kasus yang terjadi di lapangan. Nah, kalau untuk ginekologi ini lebih ke ilmu kandungan biasa kita sebut. Jadi ginekologi ini mempelajari tentang alat kandungan di luar konteks kehamilan. Jadi di luar kehamilan, kemudian di luar persalinan, di luar kondisi nifas. Nah, kalau seandainya ada kelainan terkait dengan alat reproduksi ini adalah ke ginekologi. Jadi ibu tujuannya adalah untuk melihat perbedaan kelainan alat ataupun kelainan fungsi dari reproduksi. Jadi di luar proses kehamilan ya, seperti ada kelainan dari gangguan haid, kemudian adanya infeksi atau tumor yang terjadi pada alat reproduksi, khususnya wanita.
sebagian besar dalam konsep ginekologi itu sudah bisa dijelaskan mengapa dan bagaimana terjadinya suatu kelainan. Misalnya ada kejadian kanker dari alat reproduksi, kanker ovarium misalnya, dan itu sudah ada bagaimana patogenesis atau perjalanan penyakit kankernya. Dan pada konsep ginekologi tentu jenis pelayanannya juga berbeda pada tiap pasien. Nah, karena ini tergantung dari kondisi yang dialami pasiennya. Kalau dalam obstetri tentu pelayanannya terkait dengan kehamilan, persalinan ya seperti itu. Tapi kalau dalam konteks ginekologi, kalau pasiennya tergantung dari apa yang diderita pasien. Kalau pasiennya kanker ovarium, ya sesuai dengan tata laksana kanker ovarium. Kalau pasiennya kanker payudara, sesuai dengan tata laksana kanker payudara. Dan ini akan berbeda-beda bentuk pelayanan klinisnya. Nah, ibu-ibu, dalam konsep obstetrik dan ginekologi, tentu kita akan mengenal beberapa istilah yang terkait juga. Ya, yang pertama itu ada angka kematian kasar atau acute death rate. Jadi angka kematian kasar ini adalah jumlah kematian setiap tahun per 1.000 penduduk yang dihitung pada pertengahan tahun. Jadi angka kematian kasar ini setiap 1.000 penduduk, baik itu laki-laki ataupun perempuan, nah ini akan dihitung jumlah kematian yang per tahun, ini angka kematian kasar. Nah, kemudian ada juga istilah angka kelahiran fertilitas kasar atau acute birth rate ya. Jadi ini adalah jumlah kelahiran hidup selama setahun setiap 1.000 penduduk. Kelahiran hidup selama setahun setiap 1.000 penduduk ya, artinya penduduknya ya campur laki-laki ataupun perempuan, nanti dihitung angka kelahirannya berapa persen ya biasanya. Kemudian ada angka kesuburan atau fertility rate. Nah, angka kesuburan ini adalah jumlah kelahiran hidup setiap 1.000 wanita yang berumur antara 15 sampai 44 tahun. Jadi kalau yang angka kesuburan ini lebih spesifik pada wanita, per 1.000 wanita, kemudian wanitanya juga yang berada pada usia rentang 15 sampai dengan 40 tahun. Kemudian ada yang dinamakan dengan angka kematian ibu. Nah, ini yang biasa kita kenal ya dengan maternal mortality ratio. Jadi untuk angka kematian ibu ini adalah suatu kematian ibu yang terjadi akibat langsung dari proses reproduksi setiap 100.000 kelahiran hidup. Jadi kalau untuk maternal mortality ratio itu angka pembandingnya adalah 100.000. Kalau angka kematian kasar tadi adalah 1.000, kalau maternal mortality ratio-nya adalah 100.000. Nah, kemudian angka kematian perinatal. Kalau perinatal, jumlah kematian bayi baru lahir dengan kelahiran mati setiap 100 kelahiran. Jadi jumlah kematian bayi baru lahir dan kelahiran mati setiap 1.000 kelahiran. Jadi ada bayi yang baru lahir meninggal, tentu usianya dengan batas maksimal 28 hari ya, karena ini masih prenatal. Kemudian ataupun ya bayi yang sudah meninggal dalam kandungan atau fetal death, ini juga masuk ke dalam kalkulasi angka kematian prenatal. Kemudian ada angka kematian bayi adalah jumlah kematian bayi kurang dari 1 tahun setiap 1.000 kelahiran hidup. Jadi kalau untuk kematian bayi ini tentu bayi yang berusia di bawah 1 tahun. Jadi setiap per 1.000 kelahiran hidupnya. Nah, kemudian ada juga istilah kematian obstetrik tidak langsung. Jadi kematian obstetrik tidak langsung ini adalah kematian akibat adanya penyakit sebelumnya atau penyakit yang berkembang selama kehamilan yang tidak berakibat langsung secara obstetrik tapi cenderung memperburuk kehamilan. Nah, misalnya ibu hamil dengan gangguan jantung atau ibu hamil dengan gangguan asma gitu. Penyakit asma atau penyakit jantung, hal tersebut akan berefek, kehamilannya akan berefek atau akan memperberat penyakit yang sudah dimiliki si ibu. Nah, kemudian ada istilah late maternal death. Kalau late maternal death ini adalah kematian yang terjadi lebih dari 42 hari
setelah terminasi kehamilan tanpa memperhatikan penyebab kematiannya. Namun ini kalkulasi waktunya kurang dari 1 tahun setelah terminasi kehamilan. Jadi late maternal death ini, kalau kematian ibu atau maternal mortality ratio tadi adalah kematian ibu akibat adanya proses dari kehamilan, persalinan ataupun nifas ya. Nifas toleransi waktunya sampai 42 hari. Tapi kalau seandainya ada kematian ibu yang lewat dari 42 hari, nah ini sudah masuk ke kategori late maternal death. Dan ini maksimal waktunya dihitung adalah 1 tahun. Mungkin ada beberapa kejadian dia habis melahirkan, ada penyakit penyerta, atau mungkin ada sisa-sisa sisa-sisa dari kelahiran yang belum tuntas dan menyebabkan misalnya ibu demam atau infeksi, tapi kondisinya adalah lewat dari 42 hari. Maka ini akan masuk ke late maternal death. Nah, ini kematian ibu. Kemudian kematian ibu ini adalah kematian wanita selama kehamilan atau 42 hari setelah kehamilan. Kematian ini terkait dengan kehamilan ataupun diperburuk oleh kehamilan atau penanganan kehamilan, tidak termasuk kematian akibat kecelakaan atau cedera. Jadi kalau seandainya ada ibu hamil kemudian ditabrak mobil atau motor dan meninggal, itu tidak masuk ke kematian ibu. Tapi kalau kematian yang disebabkan oleh komplikasi yang terjadi pada kehamilannya, dan ini akan dimasukkan ke kematian ibu. Kemudian kematian obstetrik langsung, yaitu kematian akibat komplikasi selama hamil, persalinan, dan atau nifas dari intervensi ataupun adanya kelalaian dalam intervensi atau tindakan yang salah. Nah, ibu-ibu dalam konteks obstetrik dan ginekologi, kita juga tidak terlepas dari yang namanya indikator pembangunan nasional ya, karena tujuan kita adalah meningkatkan kesejahteraan ibu, meningkatkan kesejahteraan bayi sesuai dengan program pemerintah yang ada gitu. Nah, pemerintah ini dalam RPM-nya target pada tahun 2024 ya Indonesia sesuai dengan indikator pembangunan nasionalnya. Tahun 2024 itu angka kematian ibu diharapkan turun menjadi 183. Nah, kita tahu sekarang angka kematian ibu itu adalah 305 per 100.000 kelahiran hidup. Dan diharapkan pada tahun 2024 itu turun menjadi 183. Dan ini adalah sesuatu yang mungkin akan sulit dikejar karena memang sekarang adalah tahun 2021 dan targetnya 2024, dan dalam waktu 3 tahun rasanya juga akan cukup sulit untuk mengejar target yang diberikan oleh pemerintah ini. Dan memang kalau memang betul-betul untuk mengejar target dan butuh kerjasama dalam berbagai pihak, baik itu lintas sektor ataupun lintas program untuk mensukseskan target ini. Nah, kemudian untuk angka kematian bayi, kita tahu untuk sekarang ini angka kematian bayi kita adalah 24 per 1000 kelahiran hidup. Nah, target dari indeks pembangunan nasionalnya adalah 16 per 1000 kelahiran hidup. Kemudian begitu juga dengan angka stunting pada balita kita. Mirisnya pada saat ini stunting kita berada pada angka 27,7%. Jadi ini hampir 30% balita kita mengalami stunting. Artinya kalau ada 10 balita yang mengalami nah itu terdapat 3 balita kita yang mengalami stunting, dan pemerintah pada saat ini juga berupaya untuk memberikan usaha yang maksimal untuk memberantas stunting. Pada tahun 2024 diharapkan angka stunting kita itu berada pada 14%. Kemudian begitu juga dengan wasting ya, atau balita kurus atau sangat kurus, diharapkan pada tahun 2024 itu angkanya berada pada 7%. Harus turun dibandingkan dengan pada saat ini angka wasting kita adalah 10,2%. Nah, ibu-ibu, terkait dengan kematian ibu, nah ini kita akan coba lebih mencoba untuk lebih memaparkan kembali penyebab kematian ibu, baik tempatnya di mana, kemudian kapan terjadinya. Jadi tempat kematian ibu itu terbanyak ternyata berada di rumah sakit ya. Di rumah sakit ya, ini bisa saja karena memang adanya komplikasi yang terjadi selama proses persalinan ataupun kehamilan, dan ini dirujuk ke FKTRL atau fasilitas kesehatan tingkat lanjutannya. Nah, mungkin dengan beberapa kendala yang ada, mungkin
mendapatkan pertolongan yang lambat di rumah sakit atau merujuknya lambat gitu ya dengan 3 terlambat itu, maka angka kematian ibu itu berada terbanyaknya saat ini adalah di rumah sakit. Kemudian kapan terjadinya ya? Terjadinya paling banyak itu adalah pada 24 jam pertama setelah persalinan. Dan ini merupakan sepertiga total dari kematian ibu. Nah, angka yang menjadi perhatian kita juga ini pada kondisi 8 sampai 42 hari setelah persalinan. Artinya ini ibunya masih dalam masa nifas ya. Nah, ini mohon maaf panahnya harusnya ke sini ya. Jadi pasca salin terutama pada hari ke-8 dan hari 42. Hari ke-8 sampai ke hari 42 pasca nifas itu sebanyak 25%. Nah, ini mulai terjadi peningkatan. Artinya ya mungkin banyak faktor yang menyebabkan ini, tapi kemungkinan ya hipotesis dugaan sementaranya mungkin tenaga kesehatan di lapangan lalai dalam melihat atau memantau kesehatan ibu pada masa nifas gitu. Nah, ini ada penyebab kematian ibu ya. Penyebab kematian ibu yang terbanyak untuk saat ini adalah gangguan hipertensi dengan 33,07%. Tetap ya hipertensi ataupun bisa juga preeklamsi atau eklamsi. Kemudian yang kedua adalah perdarahan 27,03% dan yang ketiga itu adalah komplikasi non obstetrik sebanyak 15,7%. Kalau untuk saat ini infeksi hanya 6,06% ya, 6,06%. Kalau dulu penyebab kematian ibu tuh ada trias ya, perdarahan, kemudian preeklamsi dan infeksi. Dan seiring dengan berjalannya waktu, ternyata terjadi pergeseran dalam penyebab kematian ibu. Sekarang yang tertinggi itu adalah gangguan hipertensi. Nah, ini ibu-ibu pathway kematian ibu ya. Sebenarnya proses kehamilan ini sama-sama kita ketahui kehamilan adalah proses yang fisiologis, proses yang normal. Kehamilan itu bisa normal, 85% kehamilan adalah normal. Tapi tergantung lagi dari bagaimana cara bagaimana dengan gaya hidup si ibunya, kemudian bagaimana dengan pelayanan ANC yang didapatkan oleh si ibunya. Nah, berarti hanya 15% dari kehamilan itu yang mengalami komplikasi. Dan sebenarnya mungkin komplikasinya tidak dapat diprediksi, tapi bisa dicegah. Dapat dicegah sedini mungkin, dideteksi sedini mungkin komplikasi yang ada. Ya dengan apa? Kalau kehamilan tentu dengan melaksanakan pelayanan ANC sesuai dengan standarnya. Nah, jadi untuk pathway kematian ibu ini sebenarnya ada 3 tahapan ya, 3 tahapan untuk menjadikan outcome kehamilan yang baik atau menjadikan ibunya selamat ya dalam proses kehamilan maupun persalinan ataupun nifasnya. Yang pertama itu pemanfaatan penolong persalinan yang terampil di fasilitas kesehatan. Ya tentunya dengan penolong persalinan yang memang terlatih untuk menolong persalinan. Contohnya seperti dokter obgyn, kemudian dokter umum ataupun bidan. Dan ini tenaga kesehatannya tentu juga selalu melakukan up to date terhadap ilmu. Kalau sekarang itu dari Kementerian Kesehatan ada program yang namanya blended learning untuk tenaga kesehatan yang ada di puskesmas, bagaimana tenaga kesehatan yang ada di tingkat puskesmas ini bisa membangun hubungan interdisiplin yang baik ya. Artinya bisa berkomunikasi dengan sesama profesinya, misalnya bidan dengan perawat atau mungkin bidan dengan dokter. Dan ini sedang diupayakan oleh pemerintah untuk menjangkau pelatihan-pelatihan ini terhadap tenaga kesehatan yang ada di pelayanan primer. Nah, kemudian yang kedua adalah rujukan efektif. Nah, rujukan ini yang biasa kita kenal dengan 3 terlambat merujuk, terlambat mengambil keputusan klinik, terlambat merujuk, dan terlambat mendapatkan pertolongan di tempat rujukan. Nah, ini juga menjadi perhatian dari pemerintah bagaimana mengoptimalisasi sebelum merujuk. Artinya sebelum merujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap atau lebih lanjut, tentu harus dilakukan pertolongan pertama terhadap komplikasi yang dialami. Dan tentu juga kondisi pasiennya juga harus distabilkan. Ya jangan nanti asal merujuk, ya mungkin ibu-ibu juga pasti sudah paham ya dengan protap
rujukan seperti apa, yang distabilkan dulu pasiennya, baru kita rujuk. Apalagi dengan pertimbangan kalau seandainya tempat rujukannya cukup jauh, ya pasti dengan beberapa persiapan yang tentunya harus selalu siap siaga. Nah, kemudian yang ketiga adalah kualitas pelayanan di rumah sakit. Nah, oke, kalau seandainya pelayanan primer itu sudah melaksanakan rujukan yang baik, sudah mengambil keputusan klinis yang baik, kemudian kondisi pasiennya juga sudah distabilkan. Tapi ternyata di rumah sakit dia juga tetap terlambat dalam mendapatkan pertolongan. Nah, ini juga akan menjadi masalah terhadap atau juga akan bisa menjadikan penyumbang terhadap kematian ibu. Nah, ini ada hasil audit maternal prenatal ya. Jadi ternyata di kondisi pra-rumah sakit ya, ini seperti pelayanan primer biasanya di puskesmas ataupun di BPM-BPM yang ada gitu. Berdasarkan tempat kematian tadi disampaikan bahwa tempat kematian ibu terbanyak itu adalah berada pada rumah sakit, yaitu sebesar 70,6%. Nah, ternyata data dari POGI ya, dan pada tahun, saya juga belum lihat tahunnya ini, beberapa di rumah sakit ya evaluasi ternyata 31% terjadi keterlambatan dalam merujuk pasien. Kemudian hanya 9% pasien yang dirujuk dilakukan stabilisasi prarujukan yang memadai. Artinya di saat ini dipertanyakan bagaimana kualitas prarujukan yang kurang memadai dari pelayanan kesehatan primer. Kemudian di rumah sakit juga terdapat kendala ternyata. 53% pasien mengalami pengambilan keputusan klinik yang tidak tepat. Kemudian 47% pasien mengalami ketidakakuratan dalam monitoring. Nah, artinya tenaga kesehatan juga sering lalai dalam melakukan pemantauan. Kemudian hanya 26% pasien meninggal dalam 6 jam setelah masuk rumah sakit. Tapi 74% pasien meninggal setelah melewati golden period. Artinya ketika kondisi pasiennya dinilai sudah stabil, mungkin juga nakesnya berpikiran bahwa tidak perlu untuk melakukan pemantauan lebih ketat, ya mungkin sering terkecoh di sini. Ya, berdasarkan data ternyata 74% pasien meninggal setelah golden period dan hanya 26% pasien yang meninggal dalam 6 jam setelah masuk rumah sakit. Nah, ini data untuk tempat HNC dan persalinan berdasarkan Riskesdas tahun 2018 ya. Memang untuk pelaksanaan ANC itu yang terbanyak masih di bidan ya, karena kita tahu praktek bidan ini ada di mana-mana gitu. Dan di puskesmas pun juga bidan yang melaksanakan. Jadi sebanyak 82,4% itu yang melakukan ANC ini adalah bidan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dan apa yang dilakukan bidan, apakah yang dilakukan bidan itu sudah sesuai dengan standar wewenang yang ada atau belum gitu. Kalau memang sudah sesuai dengan standar, artinya komplikasi-komplikasi yang ada pada si ibu hamilnya bisa dideteksi sedini mungkin. Bukan lagi deteksi dini, tapi deteksi sedini mungkin. Nah, kemudian persentase tempat persalinan perempuan ya usia 10-54 tahun itu yang paling banyak adalah di FKTP atau fasilitas kesehatan tingkat pertama, misalnya di puskesmas, kemudian di klinik-klinik atau di rumah bidan juga ya. Dan ini juga terkait dengan regulasi JKN, Jaminan Kesehatan Nasional kita, yang memang penggunaan JKN BPJS ya khususnya ini kalau persalinan normal ya tidak bisa dibantu di rumah sakit dan memang harus dibantu di FKTP. Nah, Ibu-ibu lanjut untuk konsep penurunan angka kematian ibu dan bayi. Jadi, angka kematian ibu dan bayi itu konsep penurunannya seperti apa? Ini pemerintah mencoba untuk mengupayakan konsep penurunannya itu kita tinjau kembali ke hulunya atau kita back to basic dari dasarnya seperti apa. Sebenarnya untuk penurunan angka kematian ibu dan bayi ini memang butuh kerjasama lintas sektor dan lintas program. Tidak hanya tenaga kesehatan yang berupaya sendiri, enggak, tapi butuh kerjasama dari berbagai pihak untuk mensukseskan atau melakukan percepatan dalam penurunan angka kematian ibu dan bayi. Jadi untuk basic yang pertama itu adalah pemerintah, kemudian dengan regulasi-regulasi yang ada, kemudian pemerintah menjadi wadah untuk bagaimana pelayanan kesehatan yang optimal. Ya, pemerintah misalnya
membuat satu regulasi atau aturan perundang-undangan atau Permenkes terkait dengan pelayanan kesehatan ya, terutama pelayanan kesehatan ibu dan bayi, kemudian juga advokasinya seperti apa, koordinasinya, akuntabilitasnya, program-program yang ada dari pemerintah. Nah, ini dijadikan sebagai wadah bagi tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan. Kalau regulasinya sudah tepat, pendanaannya juga sudah tepat atau sudah ada gitu ya. Nah, ini ada yang namanya intervensi sensitif, di mana intervensi sensitif ini berkontribusi sebanyak 70% terhadap penurunan angka kematian ibu dan bayi. Nah, yang mana dia yang intervensi sensitif? Yang pertama tentu wajib belajar 12 tahun. Ini adalah upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan wanita kita, ibu-ibu kita. Ketika pendidikannya baik, tentu ini akan berkorelasi dengan tingkat pengetahuan si ibu. Jadi tenaga kesehatan dalam memberikan edukasi itu juga ibunya cepat paham terkait dengan edukasi yang diberikan. Nah, kemudian pencegahan pernikahan anak, pernikahan dini, ini kita tahu di Indonesia juga, beberapa daerah di Indonesia banyak yang masih melegalkan pernikahan dini, terutama di daerah Jawa. Nah, kemudian peningkatan peran perempuan dalam ekonomi, empower woman, perempuan terkait dengan kondisi ekonominya. Perempuan disuruh untuk tetap mandiri, ya meskipun dia masih punya suami, bukan berarti dia harus bergantung terhadap suaminya. Nah, kemudian cash flow remaja dan Jatim. Ya, dengan berbagai permasalahan remaja, permasalahan gizi, kemudian permasalahan kesehatan reproduksinya, kemudian juga Jatim, kemudian desa siaga, dan tidak lupa juga adalah peran tokoh masyarakat, kemudian tokoh agama dan public figure. Kemudian bagaimana metode pengasuhan anak, kemudian penyediaan sarana sanitasi, air bersih, udara bersih, dan nyaman keluarga. Jadi ini adalah basic yang kedua untuk mensupport percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi. Nah, basic yang paling atas itu apa ya? Adalah intervensi spesifik, tapi ini kontribusinya hanya 30%. Nah, intervensi spesifik itu seperti apa? Yang pertama, adanya berbagai program ya, program pencegahan anemia pada remaja, kemudian program ANC yang berkualitas ya, seperti kita ketahui sekarang ANC itu standar udah minimal 6 kali, bukan 4 kali lagi. Nah, kemudian persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan, saya kira ini untuk targetnya, untuk capaian juga sudah hampir 100% jumlah persalinan di tenaga kesehatan. Kemudian pelaksanaan IMD dan ASI eksklusif, kemudian RTK, PONET dan PONEK, kemudian pelayanan kontrasepsi atau keluarga berencana, kemudian regionalisasi sistem rujukannya seperti apa, UTD dan bank darah, ketersediaan SDM, kemudian manajemen terpadu balita sakit, bayi atau balita sakit ya, JKN dan Jamversal. Jadi ini yang punya kontribusi sebanyak 30% untuk percepatan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Sehingga ketika intervensi spesifik ini sudah optimal, maka remaja kita tentu akan sehat. Kita akan punya remaja sehat. Kalau remaja sehat, nanti dia akan menjadi calon ibu, dia hamil, dia punya kehamilan yang sehat. Kalau selama kehamilan dia sehat, nanti dia akan bersalin dan melahirkan anak yang sehat. Dan kemudian perencanaan kehamilan yang baik, perencanaan keluarga juga yang baik. Nah, kemudian ANC-nya berkualitas dan persalinan di fasilitas kesehatan. Kemudian pelaksanaan ASI eksklusif dan imunisasi dasar juga lengkap. Nah, ini semua akan berkontribusi terhadap penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Nah, ibu-ibu, salah satu upaya yang bisa kita lakukan juga adalah tentu kita sebagai bidan berkontribusi sesuai dengan porsi wewenang dan porsi standar kita sebagai bidan gitu ya. Kita tahu dalam standar profesi bidan kita diwajibkan untuk memberikan asuhan melalui pendekatan siklus hidup. Jadi kita sebagai bidan memberikan asuhan pada wanita sepanjang daur kehidupannya, siklus hidupnya. Jadi mulai dari remaja, kemudian masa dewasa, hamil, kemudian bersalin, menyusui, atau nifas, balita, dan anak usia sekolah. Nanti juga ada yang usia lansianya. Jadi tiap-tiap periode kehidupan ini tentu punya resiko masing-masing gitu ya. Terutama ini remaja putri lah ya, kita fokus ke remaja putri. Kondisi anemia pada remaja putri itu adalah 32%, hampir lebih dari 30% ya. 32% artinya ketika kita dapatkan 10 remaja putri, akan ada 3 remaja putri kita yang mengalami anemia. Nah, kalau kondisi ini tidak
tangani sesegera mungkin, nanti remaja putrinya akan hamil. Ketika dia hamil, dia akan bawa anemianya dalam kehamilan. Nah, kita tahu efek dari dampak ibu hamil anemia adalah bisa melahirkan bayi, berisiko untuk melahirkan bayi BBLR, kemudian berisiko juga untuk mengalami perdarahan. Nah, ini kalau siklus setannya tidak dipotong semenjak masa remaja, dan ini akan terus berlanjut, kondisi ini juga akan terus berlanjut. Kemudian untuk ya pada pengukuran hipertensi pada perempuan ini sebanyak 36,85% perempuan ternyata mengalami hipertensi. Nah, keberlangsungan pelayanan berdasarkan pendekatan siklus hidup. Nah, jadi sebenarnya upaya kesehatan yang bisa diberikan terhadap siklus kehidupan itu adalah upaya promotif, preventif, deteksi dini, kuratif, dan rehabilitatif. Tapi porsi kita sebagai bidan tentu kita memberikan upaya promotif, preventif, dan melakukan deteksi dini di sepanjang daur kehidupannya. Jadi strategi dalam upaya penurunan AKI dan AKB dilakukan dengan pendekatan siklus hidup ya. Memberikan pelayanan kesehatan kepada ibu hamil, kepada ibu bersalin dan nifas, bayi baru lahir, bayi balita, anak usia prasekolah, anak usia sekolah, remaja, dan usia reproduksi atau pelayanan kesehatan reproduksi pada PUS. Nah, setiap tahapan dalam siklus hidup ini tidak dapat dipisahkan dan harus diberikan intervensi berkelanjutan atau yang biasa kita kenal dengan continuity of care, asuhan yang berkelanjutan untuk menghasilkan ibu hamil yang sehat, melahirkan dengan selamat dan anak yang cerdas dan berkualitas sesuai dengan target pemerintah menghasilkan generasi yang berkualitas. Nah, bagaimana kita bisa menghasilkan generasi yang berkualitas? Ya tentu kita perbaiki dari kondisi si ibunya sebelum hamil. Kalau lebih jauh lagi kita perbaiki dari kondisi si remajanya sebelum dia masuk ke usia dewasa. Ibaratkan kalau kita mau memproduksi sebuah mobil yang canggih dan kualitas oke gitu ya, tentu di pabrik disediakan onderdil-onderdil yang super canggih, kemudian dengan teknologi-teknologi terkini gitu. Nah, seperti itu juga untuk memproduksi atau menghasilkan anak yang berkualitas. Tentu kita juga harus memperbaiki dari kondisi si ibunya. Dan sekarang itu pemerintah juga sedang dari dulu mempromosikan mempromosikan yang namanya 1000 HPK. 1000 pertama hari kehidupan, 1000 hari pertama kehidupan. Dan ini memang bagaimana kita mempersiapkan si ibunya sebelum hamil, menyeimbangkan gizi ibu sebelum hamil, kondisi kesehatannya, kondisi si ibu, kemudian kondisi si ayahnya, kemudian bagaimana perawatan selama kehamilan, kemudian bagaimana asuhan yang diberikan pengasuhan anak pada usia 2 tahun pertama kehidupannya. Dan ini akan sangat mempengaruhi generasi kita ke depan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, Ibu-ibu untuk pelayanan antenatal untuk sekarang itu yang terbaru adalah 6 kali, minimal 6 kali. Di mana yang 2 kali pada trimester pertama, 1 kali dilakukan USG oleh dokter, kemudian 1 kali oleh tenaga kesehatan yang lain, boleh bidan gitu. Kemudian 1 kali pada trimester kedua dan 3 kali pada trimester ketiga. Jadi pada trimester ketiga juga harus dilakukan pemeriksaan oleh dokter 1 kali, pemeriksaan USG. Jadi selama kehamilan ini minimal 2 kali ibunya melakukan USG. Yang penting itu adalah 2 kali pada awal trimester pertama, kemudian pada trimester ketiga. Dan ini berdasarkan webinar yang saya ikuti ya dari ketua PPIB kita Ibu Emi bilang bahwa untuk program 6 kali ini dan untuk program USG ini memang sudah dikoordinasi dengan jaminan kesehatan, dengan BPJS katanya seperti itu. Memang ini sudah ditanggung oleh BPJS, tapi saya nggak tahu untuk regulasinya di lapangan seperti apa, kondisinya di lapangan, apakah ibu-ibu sudah menerapkan pelayanan ANC yang 6 kali ini. Oke, ibu-ibu, sekian untuk materi kita pada pertemuan kedua ini. Semoga bermanfaat apa yang sudah saya paparkan, dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.